Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anak-anakku, siswa-siswi SMA IT Asia, untuk pertemuan kedua kita akan meneruskan pembahasan yang minggu kemarin, masih mengenai tentang hak asasi manusia. Setelah kemarin yang kita bahas terakhir itu tentang unsur dasar HAM, yang diantaranya ada keistimewaan, privilege, yaitu keadaan saat seorang memiliki sebuah keistimewaan untuk melakukan sesuatu bukan karena diwajibkan. Contoh, seseorang yang memberikan hadiah ulang tahun kepada orang yang disayanginya, karena orang yang dikasih ulang tahun itu memiliki privilege atau keistimewaan. Yang kedua ada klaim, kuasa, dan kekebalan, immunity. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas sekarang adalah tentang fungsi, tujuan, dan prinsip HAM. Ya. Pertama, ada dua teori mengenai fungsi hak asasi manusia. Ada teori kehendak, yaitu pemegang hak memiliki kuasa terhadap pihak lain selain dirinya. Ya, itu teori yang pertama. Ya. Nah, ini kehendak. Selanjutnya ada teori kepentingan. Ya, teori kepentingan yang kedua, ini seseorang dapat memanfaatkan hak untuk mencapai keadaan yang lebih baik. Nah, menurut teori ini, yaitu hak berfungsi untuk memperluas kepentingan. Jadi seseorang dapat memanfaatkan hak untuk mencapai keadaan yang lebih baik. Kita lanjut. Tujuan HAM, ya. Tujuan HAM itu melindungi orang dari kekerasan dan kesewenang-wenangan. Itu adalah salah satu tujuan dari HAM. Jadi dengan adanya HAM tidak lagi ada kekerasan dan kesewenang-wenangan di dunia ini. Yang kedua, mengembangkan rasa saling menghargai antar manusia. Ya. Jadi antar manusia, sebagaimana dalam ajaran Islam, bahwa manusia di mata Allah itu adalah sama. Hanya yang membedakan nanti adalah amal perbuatannya. Tidak ada ras, tidak ada harta kekayaan, semua dipandang sama. Ya. Nah, dengan tujuan adanya HAM ini adalah salah satunya mengembangkan rasa saling menghargai antar manusia. Oke, kita lanjut. Yang ketiga adalah mendorong tindakan yang dilandasi kesadaran dan tanggung jawab untuk menjamin bahwa hak-hak orang lain tidak dilanggar. Nah, itu jadi tujuan dari HAM, supaya dengan dilandasi kesadaran dan tanggung jawab bahwa hak-hak orang lain tidak dilanggar. Nah, di sini apa yang maksud hak-hak orang lain tidak dilanggar itu? Nah, supaya kita mengetahui bahwa di setiap perilaku, di setiap lingkungan kita itu ada hak orang lain. Dengan adanya HAM ini kita mengetahui mana hak kita, mana hak orang lain. Nah, itu adalah tujuan HAM. Jadi sekali lagi, tujuan HAM ini ada 3. Pertama, melindungi orang dari kekerasan dan kesewenang-wenangan. Yang kedua, mengembangkan rasa saling menghargai antar manusia. Yang ketiga, mendorong tindakan yang dilandasi kesadaran dan tanggung jawab untuk menjamin bahwa hak-hak orang lain tidak dilanggar. Kita lanjut. Nah, di sini kalian lihat ada prinsip HAM.
ya, prinsip HAM. Ada 3 dalam prinsip HAM ini, maaf. Pertama ada prinsip kesetaraan, ya, bahwa semua orang terlahir bebas dan memiliki kesetaraan dalam HAM, ya. Semua yang lahir ke dunia ini terlahir dalam keadaan bebas tanpa beban apapun. Nah, dan memiliki kesetaraan dalam hak asasi manusia tanpa dipandang itu rasnya apa, tanpa dipandang itu agamanya apa, tanpa dipandang status sosial kekayaannya apa. Semua di mata HAM adalah sama. Nah, itu adalah prinsip kesetaraan. Nah, di sini dalam LKS kalian bisa dibuka ya, halaman 5. Menurut prinsip kesetaraan, kesetaraan yang dimaksud berarti kesetaraan di depan hukum juga ya. Kesetaraan kesempatan, kesetaraan akses dalam pendidikan, maupun kesetaraan dalam mengakses peradilan yang fair. Nah, itu dalam bernegara, jika menjunjung HAM, maka jika kita mengambil prinsip kesetaraan, toh adanya kuota 30% keterwakilan pertempuran di parlemen, membuktikan parlemen tidak hanya diisi oleh kaum laki-laki. Nah, itu merupakan salah satu prinsip kesetaraan dalam bernegara. Yang kedua, ada prinsip pelarangan diskriminasi. Nah, ada 2 diskriminasi itu, ada diskriminasi langsung dan diskriminasi tidak langsung. Oke, kita paparkan satu-satu. Diskriminasi langsung, nih yang ini ya. Apa ini diskriminasi langsung? Yaitu memperlakukan seseorang secara berbeda, baik langsung maupun tidak langsung. Nah, misalnya kita berteman di kelas. Nah, kita jangan membeda-bedakan teman. Misalnya karena teman ini misalkan orang kaya, kita jadi lebih dekat dengan dia, sedangkan dengan teman yang lain karena bukan orang kaya misalnya, dia dijauhi. Nah, itu salah satu praktek diskriminasi. Nah, yang kedua ada diskriminasi tidak langsung, yaitu ketika dampak praktis dari hukum atau kebijakan merupakan bentuk diskriminasi pun tidak ditujukan untuk diskriminasi. Nah, yang ketiga ada prinsip kewajiban positif setiap negara. Ya, di sini setiap negara diasumsikan memiliki kewajiban positif untuk melindungi secara aktif dan memastikan terpenuhinya hak-hak dan kebebasan-kebebasan warga negaranya. Nah, jadi negara harus aktif dalam menjaga hak-hak kebebasan-kebebasan warganya. Nah, ini namanya prinsip kewajiban positif setiap negara. Nah, sekarang kalian silahkan jawab 3 pertanyaan pada kuis ini ya. Pertanyaan yang pertama yaitu, apa yang akan terjadi apabila hak asasi manusia dicabut? Yang pertama. Yang kedua, tuliskan dan jelaskan sifat-sifat hak asasi manusia. Yang ketiga, deskripsikan hak dan kewajiban antara siswa dan guru. Nah, jadi silahkan kalian jawab 3 pertanyaan ini ya. Silahkan kalian jawab 1, 2, 3. Silahkan dijawab. Nanti jawabannya boleh ditulis ataupun diketik. Kalau ditulis berarti kalian kirim berupa foto ke email Bapak. Atau kalau mau diketik silahkan bentuk Word ataupun PDF dan kirim sama ke email Bapak. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.